Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kita kembali dapat bersekutu beribadah, terlebih untuk kita belajar firman Tuhan, karena sungguh firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita sungguh hidup di zaman akhir, di mana kegelapan bekerja dengan lebih hebat lagi sekarang. Karena mereka tahu waktunya sudah dekat. Tetapi dengan mengenal kebenaran, kita tetap tinggal di dalam terang. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita sampai pada surat 1 Yohanes pasal 3, kita akan belajar ayat 4 sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya akan berbicara tentang orang percaya dan dosa. Kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bagaimana dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita yang percaya kepada Yesus telah diampuni dari segala dosa-dosa kita. Amin. Kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Dan oleh karena itulah kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sekali lagi, kita akan belajar tentang orang percaya dan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang sangat memprihatinkan adalah tatkala kita melihat orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku percaya Yesus, itu hidup secara duniawi. Itu benar-benar memprihatinkan. Ada cukup banyak orang yang mengaku mengikut Kristus, tetapi mereka berpikir dan bertindak seperti dunia ini. Kita mungkin dapat berkata kepada orang lain, saya percaya Yesus. Saya percaya pada Alkitab yang adalah firman Allah, tetapi tidak jarang orang yang mengaku saya percaya Yesus, saya percaya pada Alkitab adalah firman Allah, tetapi dengan perbuatan-perbuatan kita menyangkali pengakuan kita itu. Saudara, inilah kondisi kehidupan manusia di zaman akhir. Kekristenan di zaman akhir adalah kekristenan yang hidup di dalam dosa. Mengaku percaya Yesus, mengaku mengikut Yesus, tetapi hidup di dalam keberdosaan.
Nah, kalau kita sungguh-sungguh belajar dalam surat 1 Yohanes, saudara, maka surat 1 Yohanes adalah obat yang sangat mujarab. Ini penangkal untuk kita orang-orang percaya supaya kita tidak terbawa arus dunia, kita tidak berpikir seperti dunia, kita tidak bertindak seperti dunia ini. 1 Yohanes adalah surat yang sangat luar biasa Tuhan anugerahkan kepada kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang Kristen tetapi berpikir dan hidup secara duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Yohanes pasal 3 ayat 4-10 ini mengajar kita bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita tidak berbuat dosa lagi. Amin. Amin. Bahkan kita dikatakan kita tidak dapat berbuat dosa. Ini firman Tuhan. Kenapa? Sebab dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius sebagai perlawanan kita kepada Tuhan. Sebab Yesus Kristus datang ke dunia ini bertujuan untuk menghapus dosa dunia ini. Itu sebabnya kalau kita sungguh-sungguh mengenal Yesus, sungguh-sungguh percaya Yesus, sungguh-sungguh mengikut Yesus, kita tidak berbuat dosa lagi. Bahkan kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Sebab apa? Sebab Yesus telah datang untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Dia datang untuk menghancurkan, untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan. Kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti ayat-ayat ini, saudara, kita melihat betapa seriusnya dosa itu. Perhatikan bahwa dalam ayat yang keempat, saudara, ayat yang keempat kita sudah membaca, dosa itu sangat serius, sebab dosa itu merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bapak Ibu, ini sesuatu yang serius, amin. Melanggar marka jalan aja kena tilang, saudara ya. Sekarang ini sanksinya berat, apalagi Bapak Ibu berkendara sambil istilahnya menggunakan handphone. Kalau ketangkap, dendanya akan sangat besar. Kalau Bapak Ibu berkendara melebihi kecepatan atau menerobos lampu merah, itu masalah, kena tilang kita. Nah, ini dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Siapa yang berani melanggar hukum Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang adalah terang dan bertahta di terang yang tidak terhampiri. Ini sesuatu yang sangat serius. Saudara, melanggar peraturan sekolah beberapa kali saja bisa dikeluarkan dari sekolah itu. Ingat Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar ketentuan Allah, melanggar hukum Allah, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka mengalami kematian dan mereka mengalami penderitaan seumur hidup mereka. Dosa itu sangat serius karena itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, kemudian dalam ayat yang kelima, perhatikan saudara. Ternyata dosa itu berlawanan dengan tujuan kedatangan Kristus untuk menghapus dosa. Ayat yang kelima, perhatikan. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Nah, aneh bukan kalau Yesus datang untuk menghapus dosa sementara pengikutnya tetap berbuat dosa. Amin. Aneh bukan? Jadi kalau kita tetap berbuat dosa, kita melawan tujuan Tuhan datang ke atas muka bumi ini. Dia datang untuk memikul, untuk menghapus dosa seluruh isi dunia ini. Makanya dosa itu bertentangan dengan tujuan kedatangan Kristus untuk menghapus dosa, bahkan untuk menghancurkan, untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dosa sangat serius karena bertentangan dengan tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Nah, dosa itu juga sangat serius karena apa, saudara? Karena dosa itu berasal dari iblis. Coba kita baca lagi ayat yang ke-8 bagian A. Ayat 8 bagian A. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari
Iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Saudara mau menerima sesuatu dari iblis? Halo? Saudara, iblis itu berbuat dosa dari mulanya. Kalau dia berdusta, dia berbohong, dia tuh berbohong dari dirinya sendiri. Saya yakin kita semua tidak mau menerima sesuatu dari iblis, sebab iblis selalu mendatangkan kehancuran. Iblis selalu mendatangkan kerusakan. Itulah seriusnya dosa itu, saudara. Dan di ayat yang ke-8b, dosa itu juga berlawanan dengan tujuan Kristus yang telah datang untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Ada 8 bagian B. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, karena dosa itu berlawanan dengan tujuan Tuhan untuk menghapus dosa, karena dosa telah bertentangan dengan tujuan Allah untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan setan, karena dosa, saudara, itu berasal dari iblis, maka orang-orang percaya tidak berbuat dosa lagi. Loh, mana amennya? Anak-anak Tuhan gak berbuat dosa lagi, saudara. Lihat ayat yang ke-6. Sebelum saya menjelaskan lagi mungkin lebih secara keseluruhan, ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita berada di dalam Yesus, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau kita sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Yesus, dikatakan kita tidak berbuat dosa lagi. Karena dosa itu melanggar hukum Allah, dosa itu berasal dari iblis, karena dosa itu bertentangan dengan tujuan Tuhan datang ke atas muka bumi ini. Itu sebabnya orang-orang yang percaya Yesus dikatakan tidak berbuat dosa lagi. Kemudian coba lihat ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Perhatikan, tidak hanya tidak berbuat dosa lagi, tetapi tidak dapat berbuat dosa. Wow. Ayat yang ke-7 kita mundur. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Lihat, seorang Kristen itu mempraktekkan kebenaran. Barang siapa berbuat benar, kata firman Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Tidak hanya mempraktekkan kebenaran, tetapi pengikut Kristus, orang Kristen itu juga mempraktekkan kasih atau hidup di dalam kasih, melakukan kasih. Itu ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita berasal dari Allah, kalau kita lahir dari Allah, kalau benih ilahi ada di dalam diri kita, kalau kita berada di dalam Yesus, maka kita mempraktekkan kebenaran, maka kita mempraktekkan kasih. Bapak Ibu, ini kekristenan yang sejati, saudara. Mari saya akan mengemukakan lagi ayat-ayat ini secara mungkin lebih secara berkesinambungan supaya kita mendapatkan pengajaran yang dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa orang percaya itu tidak berbuat dosa lagi ya. Orang Kristen itu tidak hidup di dalam dosa karena apa? Dosa itu adalah
pelanggaran terhadap hukum Allah. Karena dosa itu berlawanan dengan tujuan Tuhan untuk menghancurkan atau untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan setan. Mari kita lihat beberapa hal ini. Coba perhatikan bahwa dosa adalah pemberontakan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Seperti saya katakan tadi saudara, orang yang berdosa atau berbuat dosa itu melanggar hukum Allah. Orang yang melanggar hukum Allah sama saja dengan dia memberontak ya terhadap Allah. Jadi intinya saudara, dosa itu lebih berat, lebih serius daripada pelanggaran terhadap hukum lalu lintas. Hukum yang dibuat oleh manusia. Atau hukum-hukum yang lain. Karena dosa itu kita bertentangan langsung dengan Allah. Karena dosa secara terbuka kita melawan Allah. Kita mau berkelahi dengan Tuhan. Siapa yang mau berkelahi dengan Tuhan? Bertentangan dengan Tuhan. Kita membaca kisah bagaimana Yakub bergumul dengan Tuhan. Tetapi tidak ada seorang pun di antara kita yang mau bertentangan dengan Tuhan. Karena kita pasti kalah. Amin Bapak Ibu. Kita pasti kalah saudara. Saudara mau ngotot melawan Tuhan, gak melakukan firman. Mungkin saudara merasa senang untuk beberapa waktu lamanya. Tapi gak lama, saudara akan menderita dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang berani melanggar hukum-hukum Allah. Siapa yang berani? Saudara jangan main-main dengan hukum-hukum Allah. Allah itu kudus. Pernah saya sampaikan kalau kita benar-benar ingin punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Mulai dengan Tuhan yang kudus, mulai dengan Tuhan yang adil, mulai dengan Tuhan yang benar. Supaya kita tidak datang karena kepentingan egois kita, tapi kita datang karena memang Allah adalah Allah yang patut dipuji, patut disembah, patut dilayani, patut dipercayai. Nah mengapa Rasul Yohanes benar-benar serius berbicara tentang dosa saudara? Kenapa dia harus berbicara tentang dosa dengan jelas seperti ini? Sebab apa saudara? Hanya dengan mengetahui keseriusan dosa, kita akan dituntun kepada keselamatan yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahaya dosa. Dia ikut Tuhan karena apa? Ingin sehat. Ingin sukses. Ya toh? Ingin punya pasangan hidup yang baik, ingin rumah tangganya diberkati. Dan lebih jeleknya lagi gereja mempromosikan ikut Tuhan engkau akan bahagia, ikut Tuhan engkau akan sukses, ikut Tuhan engkau akan diberkati, bisnismu lancar. Bukan kalau ikut Tuhan engkau akan selamat, ikut Tuhan engkau akan diampuni dosa, ikut Tuhan engkau akan dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Enggak seperti itu lagi zaman sekarang ini. Hanya kesadaran tentang bahayanya dosa yang membawa kita tersungkur di depan kaki Yesus dengan tujuan yang benar seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak berjanji untuk menjadikan saudara menjadi orang yang kaya, populer, hebat, kuat seperti Hercules. Tapi Tuhan berjanji akan memulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Menyucikan saudara dari segala dosa-dosanya. Kalau hanya mau menjadikan kita sukses, kaya, hebat, tidak perlu dia mati di atas kayu salib, saudara. Kenapa dia mati di atas kayu salib? Untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Kenapa penting bicara soal dosa? Karena kalau kita tidak menyadari betapa buruknya dosa, penyakit jiwa kita. Kalau kita tidak disembuhkan dari penyakit jiwa kita, akan binasa untuk selama-lamanya. Kita tidak akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk keselamatan jiwa kita. Orang sekarang merasa belum diberkati Tuhan kalau tidak sehat, kalau tidak sukses, kalau tidak kaya, kalau tidak mengalami peningkatan diri, harga dirinya tidak terangkat. Padahal berkat terbesar, mujizat terbesar yang kita telah terima dari Tuhan adalah keselamatan jiwa kita. Loh, mana amennya? Bapak Ibu perhatikan ini penting. Apalah artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Seperti orang kaya yang bodoh itu.
Seperti orang kaya yang hanya kaya untuk dirinya sendiri itu. Dia berkata, oh aku panen besar, aku untung. Aku punya segala hal, aku akan memperbesar lumbung-lumbungku. Aku akan hidup dengan tenang, ada banyak harta padaku. Tapi apa kata Tuhan? Hei bodoh, malam ini juga aku ambil nyawamu. Untuk siapakah itu nanti hartamu? Demikianlah orang-orang yang tidak kaya di hadapan Allah. Yang hanya sekedar kaya untuk dirinya sendiri. Jadi kenapa Yohanes berbicara tentang dosa? Karena kalau kita tidak punya pandangan yang benar tentang dosa, tidak mengerti bahaya dosa, maka kita tidak akan membutuhkan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Kita nggak menghargai Yesus yang datang untuk menghapus dosa seluruh isi dunia ini. Saudara, kita lupa bersyukur bahwa dengan diselamatkannya kita dari dosa, itu berkat terbesar yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang dapat kita miliki. Harta kekayaan yang ada di atas muka bumi ini. Nah, inilah yang dikerjakan oleh guru-guru palsu, saudara ya. Guru-guru palsu ini selalu mengaburkan pandangan orang-orang percaya tentang dosa. Yang mengangkat diri manusia begitu tinggi sehingga lupa bahwa dia adalah orang berdosa yang membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang dibuat overestimate. Memang aku mungkin orang berdosa tetapi bukan berdosa seperti apa. Aku bukan pembunuh, aku bukan pencuri, aku bukan penipu. Aku yakin Tuhan tidak akan menghukum aku karena aku orang baik. Dan yang lebih buruk lagi saudara, setan itu membuat kita tidak memandang kepada kekudusan Tuhan. Bahwa Allah itu kudus, bahwa Allah itu akan menuntut penghukuman atas dosa. Bahwa Allah tidak mungkin sekejam itu menciptakan neraka. Nah kalau Tuhan tidak benar-benar kudus dan kalau saya tidak benar-benar orang berdosa, maka saya tidak perlu Yesus dan tidak perlu darahnya yang dikatakan darah yang kudus itu. Jadi setan coba mengkaburkan pemahaman kita tentang keberdosaan kita sehingga kita tidak menghargai salib. Kita tidak menghargai karya Kristus yang telah menderita untuk keselamatan jiwa kita itu. Saudara, yang disaksikan apa? Saya sembuh dari penyakit ini, usaha saya berhasil, bisnis saya lancar, anak saya lulus dengan nilai cum laude. Tidak pernah menyaksikan, aku bersyukur karena Tuhan sudah mengangkat aku dari lumpur dosa. Sepertinya nggak ada kesaksian kalau nggak sukses, kalau nggak berhasil. Sepertinya kita orang paling menderita. Selalu kesaksian yang diberi aplaus adalah kesaksian tentang hal-hal duniawi. Tetapi lupa bahwa kita telah diselamatkan, kita telah dibeli, ditebus dengan harga yang sangat mahal. Karena itulah kita perlu memiliki pandangan yang benar tentang dosa itu. Nah yang berikutnya perhatikan bahwa dosa itu bertentangan dengan Kristus. Ayat yang kelima perhatikan lagi. Ya. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Sebenarnya Rasul Yohanes tahu para pembacanya telah mengerti kebenaran ini, tetapi dia mengingatkan mereka kembali bahwa Yesus datang untuk menghapus dosa. Nah ini yang perlu kita tekan, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita garis bawahi. Yesus datang untuk menghapus dosa. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kata menghapus dosa dalam teks ini sama dengan dalam Yohanes 1 ayat 29. Di mana Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Camkan ini, Yesus datang untuk menghapus dosa dunia. Amin. Yesus datang untuk mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Nah kata menghapus ini memiliki arti melepaskan. Bapak Ibu kita semua telah diikat oleh dosa, kita menjadi budak dosa. Tetapi anak domba Allah telah menghapus dosa, artinya apa? Telah melepaskan kita dari ikatan dosa itu. Kata-kata Yesus datang untuk menghapus dosa, kata datang
Di dalam pasal 2 ayat 8, pasal 2 ayat 28, pasal 3 ayat yang kedua, itu bicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Tetapi kata datang atau menyatakan diri dalam ayat yang kelima ini, itu berbicara mengenai kedatangannya yang pertama, Natal yang akan kita rayakan bulan depan. Jadi Yesus datang, dia lahir 2000 tahun yang lalu, dia hidup, dia melayani, dia mati di atas kayu salib, dia datang untuk menghapus dosa dunia. Amin. Jadi ketahuilah bahwa alasan dia datang bukan untuk sesuatu yang lain, saudara. Tetapi alasan dia datang adalah untuk menghapus dosa dunia. Dan untuk dapat menghapus dosa dunia, dia harus lahir sebagai manusia yang tidak berdosa. Makanya dia katakan ayat yang kelima, Yohanes katakan apa? Ya, supaya ia menghapus dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Amin. Hanya manusia yang tidak ada dosa yang dapat memikul dosa-dosa kita. Saudara, kita diingatkan tentang kelahirannya. Ya, dia dilahirkan melalui perawan, yang artinya bahwa dia tidak memiliki dosa turunan itu, saudara. Dia hidup dalam ketaatan penuh kepada Bapa, bahkan Paulus mengatakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang tak bercacat dan tak bercela untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kalau kita mengetahui kebenaran ini, bahwa Yesus datang, Yesus menyatakan diri untuk menghapus dosa-dosa kita, maka kita bisa memahami apa yang Yohanes katakan, bahwa kalau Yesus datang untuk menghapus dosa, maka sebagai umat ketebusannya, sebagai pengikutnya, kita tidak berbuat dosa lagi. Amin. Kita tidak berbuat dosa lagi. Jadi orang Kristen yang benar-benar ngerti Tuhannya, yang benar-benar melihat Tuhannya, yang benar-benar mengenal Tuhannya, yang benar-benar dilahirkan dari Allah, yang benar-benar mengenal Allah, yang benar-benar ada di dalam Allahnya, dia tidak berbuat dosa lagi. Coba ayat 6-7 kita baca lagi. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, perhatikan, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Coba perhatikan ayat-ayat itu. Siapapun yang hidup di dalam dosa itu tidak tinggal di dalam Kristus. Tidak berada di dalam Kristus, tidak melihat Kristus, tidak mengenal Kristus. Wah, ini sesuatu yang serius ya. Kalau Bapak Ibu rajin membaca Injil Yohanes, juga 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, maka kata tinggal atau berada itu melambangkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan orang yang tidak berada di dalam Tuhan, orang yang tidak pernah melihat Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, dia hidup di dalam dosa. Itu sebabnya semua orang Kristen itu pasti hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Pasti hidup dalam kebenaran. Saudara, hanya ada 2 jenis orang Kristen ya. Ya. Kristen asli, Kristen palsu. Nah, kalau yang namanya Kristen palsu itu ya bukan Kristen sebenarnya. Maksud saya seperti ini. Orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti tidak hidup di dalam dosa. Amin. Jadi kalau ngomong orang itu Kristen tapi tetap berbuat dosa, itu tidak benar. Karena orang Kristen tidak berbuat dosa. Kalau ngaku-ngaku Kristen mungkin iya.
orang yang ngaku-ngaku Kristen tetap dalam dosa. Tapi Kristen tulen tidak berbuat dosa lagi. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang mengenal Yesus, berada di dalam Yesus, melihat Yesus, itu adalah orang-orang yang lahir dari Allah, saudara. Ya coba ayat yang ke-9 itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, maka orang yang berbuat dosa, dia tidak lahir dari Allah. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Ayat yang ke-6, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Saudara, Yohanes berbicara tentang jangan disesatkan. Jadi guru-guru palsu ya, kaum Gnostik itu mengatakan kami punya pencerahan, kami mengenal Allah. Tetapi Yohanes berkata, lihat hidup mereka. Mereka mengaku mengenal Allah, mereka mengaku melihat Allah, mereka mengaku tahu kebenaran, tapi lihat hidupnya, mereka tetap hidup di dalam dosa. Artinya apa? Mereka tidak kenal Yesus. Mereka tidak pernah melihat Yesus. Jadi mengapa kan orang Kristen tidak berbuat dosa? Karena kalau kita tetap berbuat dosa, sesungguhnya kita bukan Kristen. Lihat, ayat yang ke-7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Saudara, setiap Alkitab mengatakan jangan mau disesatkan, kita harus serius menanggapinya, saudara ya. Penyesatan itu seperti kalau kita sedang memancing gitu ya. Kita kasih umpan yang bagus ya. Ikan berpikir, wih makanan enak ini, sedap ini. Dia kejar umpan, dia pas. Tapi ketika dia makan umpan itu, ternyata dia kena pancing. Bukan dia makan enak, tetapi pemancingnya yang makan enak, sudah. Hati-hati saudara, setan itu memberikan umpan sesuatu yang tampaknya benar, sesuatu yang tampaknya indah, tetapi setelah saudara makan umpan itu, saudara terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara jadi makanan dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Inilah yang kita lihat di zaman akhir ini. Karena apa? Karena dunia sekarang ini, saudara, apalagi prosperity gospel itu ya. Mereka itu mengajarkan bahwa untuk selamat, kita tidak perlu bertuhankan Yesus, cukup percaya Yesus, cukup terima Yesus, cukup berdoa terima Yesus sebagai Tuhanmu, tidak perlu sebagai juru selamatmu, tidak perlu bertuhankan Yesus, tidak perlu melakukan yang baik, tidak perlu mentaati firman Allah. Saudara, itu penipuan. Karena seorang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, sungguh-sungguh lahir dari Allah, saudara, mereka tidak berbuat dosa. Bahkan mereka dikatakan tidak bisa berbuat dosa, sebab dosa berasal dari iblis, sebab dosa pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, berikutnya kita lihat ayat 8-10, ini bagian yang terakhir, saudara. Bahwa kita tidak dapat berbuat dosa karena asal-usul dosa itu dari iblis, dan karena itu bertentangan dengan tujuan Tuhan kita Yesus Kristus datang ke atas muka bumi ini. Ayat 8 lagi, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam, dan ia tidak di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya.
Sekali lagi kita ditunjukkan betapa ngerinya dosa itu, betapa seriusnya dosa itu, sebab dosa itu berasal dari iblis. Jadi barang siapa tetap berbuat dosa, tetap hidup di dalam dosa, dikatakan dia berasal dari iblis. Makanya jangan ngomong, yang penting percaya Yesus, tidak perlu bertobat. Silakan berbuat dosa, toh akhirnya kita juga masuk surga. Kenapa? Karena Yesus telah mati untuk dosa kita masa lalu, Yesus telah mati untuk dosa kita masa sekarang, dan Yesus telah mati untuk dosa kita di masa yang akan datang. Sudah senang-senang aja, foya-foya aja. Tuhan menerima kamu apa adanya. Tapi ayat ini mengatakan barang siapa tetap berbuat dosa, sekalipun mulutnya mengaku Yesus Tuhan, dia berasal dari iblis. Jadi kalau ikut Tuhan benar-benar tidak berbuat dosa lagi. Amin. Saudara, lihat, hanya ada dua kelompok orang. Mereka yang melakukan kebenaran, anak-anak Tuhan, dan mereka yang melakukan dosa, anak-anak iblis. Tidak ada tipe yang ketiga. Hanya ada dua orang. Kristen melakukan kebenaran, tapi tidak mengikut Kristus, itu berasal dari iblis. Saudara, dia mengatakan bahwa iblis itu berbuat dosa dari mulanya. Saudara, semua orang berpendapat, ya, saya membaca berbagai komentator bahwa kejatuhan iblis itu dicatat dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Coba kita lihat Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Saya baca untuk kita semua. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Ini sebenarnya adalah sindiran terhadap Raja Babel. Tapi ini juga berbicara tentang Lucifer. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Ini dosa, saudara, ya. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara, dosa itu selalu diawali dengan keinginan hidup menurut kehendak kita sendiri, tetapi tidak menurut kehendak Allah. Itu dosa. Lucifer atau iblis, saudara, dia tidak puas dengan tujuan Allah atas dirinya. Dia tidak mau menerima rencana Allah. Dia tidak mau hidup seperti yang ditetapkan oleh Allah, tetapi dia mau hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ada 5 kali, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Hendak apa? Hendak melakukan keinginannya sendiri. Jadi dosa itu berbicara mengenai kehendak diri kita sendiri yang bertentangan dengan rencana Allah. Itu sebabnya dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pemberontakan terhadap hukum Allah. Jadi setiap kali kita bertindak menurut kehendak kita sendiri, kita tidak tunduk pada kehendak Tuhan, sesungguhnya kita sudah berdosa. Makanya saudara, Yakobus mengatakan, kalau kita tahu berbuat baik tetapi kita melakukan yang lain, kita tidak melakukannya, sesungguhnya kita sudah berdosa. Semua tindakan yang kita lakukan yang tidak berasal dari Allah, semua tindakan yang kita lakukan yang tidak tunduk pada kehendak Tuhan, sekalipun itu tampaknya baik, tampaknya sosial, tampaknya mulia, tapi kalau bertentangan dengan kehendak Allah, tetap itu namanya dosa. Jadi hati-hati dengan kehendak kita. Amin. Amin. Bagaimana dengan kehendak kita?
Kalau Bapak Ibu Saudara menginginkan, kalau saya menginginkan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, saya terang-terangan bertentangan dengan Tuhan. Kalau saya berkehendak, malas-malasan, tidak mau kerja, saya sudah berdosa. Karena kehendak Tuhan kita harus bekerja dengan giat. Kalau saya berpikiran untuk tidak mengampuni saudara saya yang bersalah kepada saya sudah melawan kehendak Tuhan. Kalau saya berpikiran akan mengambil keuntungan untuk kepentingan saya sendiri, saya sudah berdosa. Sekali lagi, setiap tindakan yang berasal dari kehendak kita sendiri, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu sudah dosa, sudah. Nah, kenapa kita tidak berbuat dosa lagi? Karena tadi juga saya sampaikan bahwa dosa itu bertentangan dengan tujuan Kristus datang, yaitu untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis atau perbuatan-perbuatan iblis. Ayat yang ke-8b tadi. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi fokus kedatangan Tuhan adalah menghancurkan pekerjaan setan. Apa? Pekerjaan setan menipu kita. Pekerjaan setan mempromosikan kejahatan. Mempromosikan kehendak diri sendiri. Bukan melakukan kehendak Tuhan. Yesus telah membayar semua hukuman dosa kita. Supaya apa? Supaya kita melakukan kehendak Allah. Kita dibebaskan dari segala belenggu dosa itu. Itu sebabnya saudara, kalau kita mengaku Kristen tetapi kita masih berkubang dalam dosa, sebenarnya kita masih berpihak pada iblis. Kita nggak berpihak pada Tuhan loh. Kalau kita masih suka memeluk dosa, suka menyimpan kepahitan, saudara nggak sedang mengasihi Tuhan. Kadang kita tampak rohani, tapi sesungguhnya ada kepahitan di sini, saudara. Ada pada pihak setan. Dan ini yang bagian terakhir yang cukup penting, saudara. Bahwa orang Kristen yang benar itu tidak hidup dalam dosa dan tidak dapat berbuat dosa. Ayat 9 lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, ini menimbulkan pertentangan yang sangat luar biasa, saudara. Apa benar kita ini tidak berbuat dosa lagi? Apa benar kita nggak dapat berbuat dosa lagi? Kalau Bapak Ibu mundur di 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita maka Allah itu setia dan adil. Artinya apa? Kita masih bisa berbuat dosa. Apa benar kita nggak bisa berbuat dosa lagi? Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10, kalau kita berkata kita tidak berbuat dosa, kita menipu diri sendiri. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 1, jika kita anak-anakku, janganlah kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berdosa, kita mempunyai pengantara kepada Bapa, yaitu Kristus yang adil, bukan hanya bagi dosa-dosa kita, tetapi bagi dosa seluruh isi dunia ini. Apakah benar bahwa kita tidak berbuat dosa lagi dan bahwa kita tidak dapat berbuat dosa lagi? Saudara, ini sempat menjadi perdebatan yang sangat serius. Apa maksud ayat yang ke-9? Bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Setelah kita membandingkan, saudara ya, bahwa masih ada juga pengampunan dosa dan Yesus pengantara kita kalau berbuat dosa, bahwa
kita tidak benar kalau kita mengaku tidak berbuat dosa. Sebenarnya Yohanes ini sedang berbicara tentang apa? Tentang arah kehidupan kita orang percaya. Ini bicara tentang arah kehidupan kita kemana. Yohanes tidak sedang berbicara tentang kesempurnaan hidup tanpa dosa. Saya selalu mengulang-ulang, kita tidak akan pernah sempurna dalam kekudusan. Ini bukan kesempurnaan tanpa dosa, tetapi ini bicara tentang arah kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kemana kita harus melangkah, saudara? Bahwa kalau Tuhan sudah melahirkan kita kembali, kalau benih ilahi ada dalam diri kita, kalau kita punya persekutuan dengan Allah, kalau kita melihat Yesus dan kita mengenal Yesus, kita dijadikan anak-anaknya, maka kita tidak dapat terus hidup di dalam dosa. Amin. Ini arah kehidupan kekristenan kita. Saya telah diampuni dari dosa-dosa saya. Dosa berasal dari iblis. Dosa sangat mengerikan. Yesus datang untuk mengampuni dosa, untuk menghapus dosa. Saya telah dilahirkan kembali. Maka ke depan saya tidak bisa terus-menerus hidup di dalam dosa. Saya harus berhenti dari dosa-dosa yang saya lakukan. Saya harus bertobat setiap hari. Dan semakin hari semakin bertambah dalam kekudusan, semakin bertambah dalam kesempurnaan. Amin. Bapak Ibu, kalau orang Kristen tulen itu, saudara, ketika dia berdosa, dia cepat-cepat menyesal. Dia bertobat. Kalau dia bersalah, Roh Kudus menginsafkan dia akan dosa, akan penghakiman. Orang Kristen yang tulen kalau habis tidak tahu keceplosan ngomong, kemudian itu ternyata bohong. Tuhan ampuni saya berdosa, saya sudah berbohong. Itu arah hidupnya ke sana. Kita masih bisa berbuat dosa dalam pengertian, kita bisa khilaf, kita bisa melakukan kesalahan, tetapi karena kita mengetahui dosa itu berasal dari iblis, dosa itu melawan Allah, dosa itu sesuatu yang sangat mengerikan, dan bahwa Yesus telah datang untuk menghapus dosa. Maka ketika saya berdosa, maka arah hidup saya adalah bertobat, dan bertumbuh dalam kebenaran. Itu maksudnya. Satu perumpamaan yang namanya babi sama domba itu sama-sama bisa jatuh dalam kubangan. Bedanya apa, Bapak Ibu? Kalau babi ketemu kubangan, dia senang, asik, saudara. Babi berkubang. Tapi ada nggak ngelihat domba berkubang? Halo? Nggak ada ceritanya ya. Kalau domba kecemplung, apa kecemplung itu? Bahasa apa itu? Indonesianya apa kecemplung? Masuk ke air ya. Kok ke air? Masuk ke kubangan. Dia akan cepat-cepat keluar. Tapi kalau babi ketemu kubangan, itu tempat kesenangannya, saudara. Kalau anak Tuhan, kalau kita lahir baru, kita jatuh dalam dosa, kita ingin segera keluar. Amin. Kita mau segera bertobat. Kita mau meninggalkan dosa. Kita jijik dengan kubangan itu. Kita jijik dengan dosa itu. Tapi kalau orang berdosa, nikmati dosa. Senang dengan dosa. Tidak mau keluar dari keberdosaannya. Dan kalau kita berdosa dan kita nggak merasa jijik, kita nggak merasa ingin segera keluar, kalau kita telah sakit hati tetapi kita tidak mau segera mengampuni, kalau kita sudah berbohong kita dan tidak mau segera mengaku dan jujur, kalau kita mencuri dan tidak segera mengembalikannya, ataupun dosa-dosa yang lain dan kita suka di situ, kita merasa nyaman di situ, jangan-jangan kita bukan anak Tuhan. Karena orang yang tetap berbuat dosa, dia tidak berada di dalam Tuhan. Dia tidak melihat Tuhan.
dan dia tidak mengenal Tuhan. Jika kita telah dilahirkan kembali, jika benih ilahi ada dalam diri kita, jika kita berada dalam persekutuan dengan Tuhan, jika kita mengenal dan melihat Tuhan, kita tidak akan terus tinggal di dalam dosa. Amin. Ini bukan soal kesempurnaan tanpa dosa, bukan. Tapi kalau kita sadar akan keadaan kita sebagai anak-anak Allah dan kita telah berbuat dosa, kita ingin segera keluar dari dosa itu. Ayat 10 menjelaskan bahwa anak-anak Allah dan anak-anak setan itu dibedakan dari tindakan mereka. Saudara, anak-anak Allah itu hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, tetapi anak-anak iblis tidak berbuat kebenaran, tidak berbuat kasih. Mari kita bersyukur malam hari ini. Kita diingatkan oleh Tuhan bahwa dosa begitu mengerikan. Dosa pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa berasal dari iblis, dan kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Yesus, kalau kita sungguh-sungguh lahir dari Allah, kalau kita sungguh-sungguh memiliki benih ilahi dalam diri kita, maka arah hidup kita adalah menuju kepada kekudusan sampai kesempurnaan di dalam Yesus. Amin. Mari sama-sama kita